Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini masih sama Mas Ian di tempat baru sesuai request teman-teman ya. Baru. Nah, jangan lupa follow, subscribe dan follow juga medsos-medsos kami karena update-update-nya banyak yang menarik di sana sekarang ya. Sekarang kemarin kan medsosnya mati ya. Jangan lupa subscribe juga teman-teman yang belum subscribe, yang udah subscribe terima kasih. Tanpa dukungan teman-teman juga kita tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Beberapa tahun, udah hampir 3 tahun Ruang Ngobrol nih. 3 tahun ya? Nah, kali ini karena Kindaichi Premium udah tamat, kita akan bahas Kindaichi. Kak, aku mau tanya, Ri. Oke. Mas, Ini Kindaichi ini, maksudnya Kindaichi ini ya, dulu. iya. Ini ada Kindaichi. ya, Ini aku punya hampir semua. Ada satu yang nggak ada. Nanti kalau aku sempet tak munculin di sini. Tapi kalau sempet ya, file yang nggak ada. file kamu punya ada ya? Punya, ketinggalan di kos. Oh, anjir. Gitu. Itu gila. Tapi ini ada yang ini Kindaichi Premium 1 sampai 34. Ini nge-cover Detektif Kindaichi. Kindaichi biasa, Kindaichi biasa, Kindaichi case, sama Kindaichi Special Case. special case. Yang potongan-potongan itu. Satu kasus jadiin satu volume. Jadi tebelnya juga makanya beragam sih. Ada yang tebel banget, ada yang tipis banget. Kalau mau dilihat. Iya. Soalnya emang mereka ngejarnya satu ini ya, Tebelnya satu. cukup beragam. Mereka ngejar satu case soalnya. Mereka satu jadi buku satu case. satu case. Dan ini tuh menarik banget. Iya, emang lebih enak kayak gitu sih. Emang lebih banget. enak kayak gini. Aku jadi bacanya itu. Aku dulu punya juga yang lama, Mas. Yang lama ya? Terus tak jual. Ketika ada ini aku langsung Ya tak udah jual. langsung ya tuh ngepakai dia. Terus aku sekarang menyesal sih menjual. Kan dulu kan nggak mikir konten ya. Iyalah. Kalau sekarang kan bisa dijadiin konten ya. Dulu aku punya semua. Sekarang cari udah agak susah Nah, sih. kemudian lanjutnya ke Kindaichi File. Kindaichi file. Nanti akan ada di sini kalau nggak lap kok lu males ya. Habis itu ini Kindaichi Special anniversary. Special Anniversary 5 volume. 5 volume aja. Bagus nggak yang ini? Enggak. Nah, itu yang mau aku tanyain. Oke, nanti satu-satu. Oke, siap. Habis itu ini Kindaichi R 13 volume. Ayo aku ditanyain lagi bagus nggak? Ya pasti jawabannya udah jelas kalau kamu bilang gitu. Kindaichi R 13 volume. Dia terbitnya sesuai tahunnya ya. Nah, habis itu ke Kindaichi 37. Seharusnya bulan ini ada Kindaichi yang baru. Oh, Kindaichi yang mana? 37? Kindaichi 30 tahun. Alhamdulillah, beneran. Atau 25 tahun ya? 25 tahun? 25 kalau nggak 30, 25. Lah ngapain? 25 tahun anniversary maksudnya? Ha-ha. Oh, kupikir umur waktu 25. Oh. Nggak tahu ya, itu 30 anniversary atau umur 30 ya? Oke, Aku oke, nggak oke, tahu, oke. tapi yang nanti kalau ada kita review juga. Oke, iyalah. Oh, Yang jelas ini baru dulu tahu. kita review. Oke, siap. Nah, ini tuh semua Kindaichi yang terbit di Indonesia. Totalnya banyak. Nah, aku sangat rekomen sih. Nah, kita ngobrol nih Kindaichi. Gimana Kindaichi? Menurutmu kenapa kualitasnya Kindaichi itu kayak gini? Set. Dari segi cerita sama gambar. Karena gini. Karena ini tuh Kindaichi yang ini sampai 34 ini. Anggap aja ini Kindaichi awal ya. Kindaichi awal-awal, ini Kindaichi tengah. Dia punya plot, Mm-mm. punya musuh utama. Takato maksudmu? Takato. Takato muncul baru berapa? 6 atau 7 mungkin? Iya, cuman kan jadi ada irisan yang jelas ya. Dan dia tuh masih fresh-freshnya. Fresh secara otak ya, pengarangnya masih freshnya. Kemudian ini tuh kan upaya milking. Iya, itu yang bikin aku males. Suka nggak suka ya? Nggak suka. Jadi kasusnya tuh jadi terkesan mediacore aja. Terkesan apa ya, kayak kasusnya Conan yang daily filler. Yang kedua ini ya. Tapi aku lebih R masih oke loh. R masih oke. Buatku. Oh, ada beberapa yang Beberapa bagus kasus sih. Ada yang beberapa, tapi nggak semua ya. Nah, kalau yang 20 tahun anniversary ini memang 5-5 jelek dah. Enggak, ini memang nggak oke sih. Secara kasus nggak oke. Nah, yang ini yang bagus. R tuh beberapa bagus. Nah, makanya waktu dia terbit yang 37, aku seneng. Kasusnya mulai kembali kayak Iya, normal. karena ada waktu hiatusnya. Iya. Ada lama kan, dia kan lama nggak lanjut. Habis itu tiba-tiba lanjut 37. Kita kan kaget. Milking lagi nih. Oh lah 37. Ternyata bagus. 37. Oke, ini aku seneng. Apalagi udah mulai ada benang merah per volume. Jangan mulai seneng sih. Nanti 37 mungkin kita pisah ya. Iya sih. Kita jadiin kategori yang jelas. Dulu udah pernah belum? Belum. Oh, belum, Bang? Belum. Kindaichi baru ini. Aku kan memang nunggu tamat baru mau ngonten Lama. Kindaichi. Dulu tuh. Masih lama ini. Nggak nunggu ini tamat, yang ini baru ya? aku mau ngonten Kindaichi as Kindaichi. Overallnya. Nah, kami sering ngobrolin Kindaichi ya. Kenapa Kindaichi itu lebih bagus? Conan di sana berarti tak taruh bawah. Nggak, bukan kenapa. Ini pas nyusun memang
nggak ada tempat lagi nih. Kindaichi lebih bagus dari segi kasus, jelas. Kindaichi karena dia tuh spending time oh ini ketemu akhirnya aku masalahnya apa ini tuh. Dia tuh waktunya terlalu singkat untuk mengakhiri suatu kasus. Oh yang ini. Yang anniversary 20 tahun. Bukan karena gambarnya juga. Ya karena jujur aku ngerasa ini downgrade dia. Ya. Kalau ini dari sini sih, dia udah downgrade sih. Kan? Kerasa banget tapi ya. Paling bagus di belasan lah dia. Kindaichi filmnya bagus banget sih. Gak tahu kenapa. Aku juga gak ngerti sih. Tapi kalau soal gambar tuh kan personal banget ya. Jadi aku nggak nganu. Yang jelas sih buatku Mas Ian juga kita sering ngobrol kalau Kindaichi itu lebih sebagai komik detektif lebih enak dibaca ketimbang enak banget, enak thrillingnya dapat. Karena dia tuh aku inget banget dulu baca Kindaichi itu yang lama ya. Ini satu kasus kok lama banget. Bisa 2 volume. Tapi seru. Gila kan? Aku paling seneng ini yang di volume 2. Gila. Ini Pembunuhan di Desa Gedung Eropa. Oh iya, ini bagus banget ini. Gila. Enggak, tapi kalau ngomongin yang ini tuh bagus semua. Ya, 80% bagus semua 80% bagus semua yang Kindaichi Premium itu. Gila itu bagus banget. Aku nggak tidak bisa menemukan celah untuk mencela Kindaichi. Ngomongin kasusnya ya. Ngomongin kasusnya. Gila. Apalagi kalau kita udah tahu dan nemu motif-motif pelakunya. Kadang-kadang kan anjir, sedih, kasihan. Kalau kita bandingin sama Conan ya, yang di kasus-kasus hariannya kan pelakunya kayak kisahnya cuma dibahas di 2 atau 3 kolom selesai. Ini bisa sampai 2 bab. Itu yang aku respect sama Kindaichi. Kindaichi tuh mau ngasih waktu untuk membuat kita berempati pada korbannya dan pelakunya. Nah itu sebenarnya jadi kelemahannya Kindaichi. Karena yang dieksplor pelakunya. Kindaichi dan teman-temannya malah jarang dieksplor. Ya, itu bedanya sama Conan. Ya, kalau karena itulah Kindaichi tidak bisa sebesar Conan. Ya. Karena Kindaichi fokus pada misteri. Pada kasusnya itu. Conan fokus pada karakter. Karakter sama world buildingnya nggak sih? Gila. Ya, ngomongin Conan nanti. Enggak apa-apa, ini kan perbandingan ya. Memang makanya kalau nyari komik misteri, Kindaichi itu go-to-nya. Kindaichi jelas. Nah, kalau Conan secara misteri dia biasa aja. Cuma menang karakter sih. Karakternya likeable ya kebanyakan ya. Conan awal-awal bagus banget. Bagus. Kita ngomongin Conan sampai habis volume 20-an kali ya. 40 masih oke. Habis itu kan udah di meh kan ya kasus-kasusnya. Jadi kayak pelengkap aja. Yang penting jubah hitamnya ada perannya gitu. Sekarang polisi yang penting keluar ada hero siapa lah. Nah, itu bedanya. Kindaichi itu fokusnya adalah di kasus per kasusnya. Jadi mau untungnya ini itu adalah kita mau beli nomor berapapun tidak ada masalah. Gak ada masalah bener, premium mau. Tinggal lu lihat aja lah judulnya yang menarik buat lu apa ambil udah. Jadi kayak pendekatannya Agatha Christie sama Sherlock Holmes. Oh ya. Sejujurnya Sherlock Holmes tuh kasusnya buatku nggak yang oke banget. Tapi Agatha Christie. Iya, mirip banget. Gila, Agatha Christie bagus banget kasusnya. Emang mirip bener. Waktu aku baca Conan pun sama Kindaichi langsung aku bandinginnya kayak gitu. Iya bener ya. Kalau buat aku pribadi Kindaichi itu malah mirip Hercule Poirot. Iya. Iya kan, filmnya ada kayak gitu kan. Karakternya dia nggak penting, yang penting kasusnya. Makanya nggak enaknya baca Kindaichi adalah karakternya Kindaichi dari awal sampai akhir tidak berkembang. Kindaichi dan ya. teman-temannya ya. Kindaichi dan teman-temannya, termasuk Miyuki ya udah kayak gitu. Semua karakter template sebenarnya. Semuanya karakter template. Nah tapi di sini mulai lah kayak seri baru nggak sih yang nomor 37 nih? Ya, Kindaichi 37. Tahan dulu. Oh, itu nanti aja. Ya, nanti ya. Tahan dulu. 37 tuh nanti kita bahas kenapa dia agak berbeda itu. Terus kita bahas overall Kindaichi dulu ya. Overall Kindaichi kita aku tuh ini tuh memungkinkan untuk aku baca ulang kapanpun. Oke. Dibanding Conan. Iya, mau dibaca beberapa kali pun masih oke. Gila ini. Sama kayak DDS kalau kalian ngerti DDS. Wah, DDS juga oke ya. DDS tuh lebih oke lagi tuh. Itu nanti. Dulu tuh aku sempat mikir kenapa Kindaichi nggak dibikin konsepnya kayak DDS. Dan akhirnya, nanti nyambungnya ke sini lagi nanti. 37 tuh spesial banget. Aku awalnya sama milking lagi ya kan? Ternyata. Milking. Kalau kita ngomongin single case ya tetap gila lah. Kayaknya gila lah, Kindaichi itu bagus banget Kindaichi itu. Dan aku nggak tahu ya, ini kan terbit udah cukup lama ya, 34 ini ya. 34 volume ini ya. 34 yang mana nih? Ini. Oh, yang premium. Nah, apakah nanti akan teman-teman yang udah nonton jadi kesulitan mencari gitu? Pasti dong. Pasti. Soalnya di Gramet sama Togamas pun nyebut tepat nggak apa kan ya? Nggak apa, kenapa apa? Soalnya udah bolong-bolong dia volumenya. Iya. Itu. Tapi beauty-nya adalah yaitu kalian mau beli volume berapapun, mau nggak komplit pun aman. Aman lah. Yaudah kalau mau ini di plester kanonya. Apa ini? Angkanya di plester aja biar nggak kelihatan.
Tapi gila, Kidaichi. Iya loh. Ini tuh dulu, Kidaichi. ini tuh dulu Kidaichi tuh termasuk salah satu yang kalau aku mau pindah akan aku bawa kemanapun. Oh, kalau aku Kindaichi adalah tempat di mana aku mau makan atau tidur. Kadang aku bawa. Iya kan? Maksudnya, dia tuh Apa ya? bisa dibaca Ya, kapanpun, kapan. volume manapun, Manapun, tinggal ambil udah. tinggal yang ambil. baca ini oke. Dan kita ketika baca ulang, feel-nya nggak akan berbeda. Iya, hampir nggak beda. Ha. Hampir nggak beda. Yang ini ya, terutama yang ini. Terutama. Kalau ini tuh aku pas baca ulang, hah? Kalau yang ini tuh ada beberapa, yang R tuh beberapa kasus masih oke. Tapi emang beneran kayak Milky nggak sih yang 20 sama Return nih? Iya, karena nggak punya tujuan. Iya kan bener-bener cuma, iya nggak ada tujuan. Karakter, Return tuh nggak ada tujuannya. oh kan? Aku tuh menunggu Takato di Return. Nggak ada ya? Tapi nggak ada Takato sama sekali. Nah, ini tuh Takato masih kelihatan tuh jejak-jejaknya di beberapa cerita itu masih kelihatan. Yang aku heran tuh buat apa yang dibikin ya? Ya Milky sih. Ya Milky nggak ada nganu. Mungkin gabut kali. Nggak ada karakter baru. Soalnya Kodansha itu, ini Kodansha. Kodansha itu kan nggak punya karakter detektif selain Kidaichi kan. Oh iya, nggak ada Setahu ya? ya. Yang prominen banget lah. Ada banyak cerita detektif kan selalu anu, tapi tidak ada yang ini, makanya ya udah sih seperti Conan yang di milking terus, ini di milking terus. Sekarang Conan lagi Nggak, terus. ya masalahnya Conan tuh kan di milking karena world building. Iya. Kindaichi tuh kalau kepalanya, kalau otaknya, pengarangnya itu capek, ya kasusnya jadi jelek. Iya, kelihatan sih. Makanya ini tuh hiatus aku juga sebenarnya oke-oke aja sih. Yang mana? Oh ini ya? Hah. Nggak apa-apa sih kalau selama... Yang penting kasusnya jadi oke. Sepanjang kualitas kasusnya masih oke, nggak masalah sih. Karena Oke. aku baca Kidaichi itu demi kasus. Demi kasusnya. Bukan demi Plot sih. karakter, bukan demi plot, demi kasus. Demi plot. Ini kasusnya bagus nggak ya? Kasusnya bagus nggak? Tapi, aduh nanti balik lagi ke sini. Ya, nanti tapi R is different story lah ya. Begitu. Aduh. Apalagi Mas Ian soal Kidaichi? Soal Kindaichi karakternya... kita nggak bisa ngomongin relationship antara Nggak karakter ada, ya. nggak ada. Nggak Oh, ada. satu aku yang shock. Apa? Ada set karakter utama yang dia tuh bisa matiin set karakter. Oh itu video. Saki. Saki ya? Ya. Gila, itu shock banget Gila, loh. aku juga langsung waktu aja. itu. Nah, makanya aku bilang itu volume-volume awal Kindaichi itu emas. Nggak, apa? Semua itu bisa dibunuh. Anjir. Bahkan pelakunya pun kadang kita bener-bener nggak nebak lah. Anjir. Anjir. Soalnya makin kesini Kindaichi kan kayak pelakunya tuh kayak orang yang cuma numpang lewat di kasusnya itu. Kalau yang lain Kalau yang di awal-awal tuh kita kayak gila. semacam investasi dulu ke pembunuhnya tanpa kita tahu kalau dia itu pembunuh. Pokoknya kalau kalian lihat di Gramedia ada Kidaichi Premium tebel. Wah, Itu ambil pasti aja. bagus kasusnya. Sikat. Oh. Itu Bener-bener. pasti bagus kasusnya. Bener-bener Itu sikat. pasti bagus kasusnya. Oh, aku ingat sama satu lagi yang hilang dari Kindaichi yang sekarang nggak ada. Kemampuan sulapnya Kindaichi. Oh iya. Tuh, padahal itu lumayan jadi ciri khasnya Kindaichi kalau dibandingkan sama Conan. Conan bisa main bola, Kindaichi bisa sulap. Mungkin udah nggak relevan juga kali ya menurut pengarangnya sih. Kesana Jadi ya. lebih fokus ke kasus aja ya. Padahal lebih asik loh kalau ada masih gimmicknya Kindaichi itu masih ada. Iya, karena kita tidak pernah berinvestasi pada Kindaichi-nya. Ya, balik Kita lagi ke kasus ya. investasinya pada kasusnya. Sebagaimana kita nggak pernah berinvestasi pada Poirot. Hanya penggemar misteri yang akan mengidolakan Poirot. Bener. Oh, makanya di filmnya ketiga itu waktu mulai bahas masalahnya Poirot nggak begitu peduli ya. Venice ya? Heeh. Iya kan kayak bodo amat yang itu kan kasusnya. Oh, Beda iya, sama bener. Sherlock. Betul. Sherlock tuh personanya. Betul. Iya. Oke. Iya, itu analogi yang menarik ya, Sherlock dan Analog sama Poirot ya. Bener. Gimana Poirot atau Poirot? Poirot. Itulah ya. Oh. Sama ini ada karakter yang dilupain juga, si pencuri Budiman. Oh iya. Hilang dia, cuma muncul 2 kali. Pak, Ada ya? di file muncul lagi sih. Iya di film maksudnya setelah itu hilang kan, maksudnya di return di Itu kayaknya anniversary. lupa sih. makanya 30 tahun tuh aku nggak ngerti yang pengen kuharapkan tuh 30 tahun tuh adalah kasus-kasus untuk menjembatani ini. Dan Semoga ini, ya, semoga ya, semoga soalnya ada semoga beberapa. pencuri Budiman di sana ketangkep, semoga lah. Kalau nggak lupa kan, Iya, pengarangnya. kalau lupa ya. wes. Atau mungkin karena kalah sama Soalnya pencuri Budiman tuh menarik banget. kalah pamor nggak sih sama Kid, makanya dihilangin aja. Ya pasti template kan. Iya kan, mungkin Nah, kan dia karakternya mungkin, bedanya cewek mungkin. sama cowok. Oke, itu aja ya. Apa lagi? Ini nggak nanti. Nanti itu kita satu konten sendiri aja, nggak apa-apa. Nanti aja besok aja. Sekarang udah habis sih. Berarti nanti setelah ini kita ada konten lagi khusus yang file yang Kindaichi khusus umur 37 tahun. sama nanti yang 30 tahun. Nanti kita bahas, aku bahas lagi sama Mas Ian. Kita beli dulu tapi. Atau kasih intro dulu aja kalau buat teman-teman. Kalau Kindaichi itu lanjut ada sequelnya yang berumur 37 tahun. Atau harusnya udah pada tahu ya? Udah pada tahu lah pasti. Di sini ada aku lihatin kok. Nih 37 tahun nih.
Kalian yang merasa ini milking sebenarnya tidak salah, tapi karena bagus jadi ya dimaafkan. Aku tuh termasuk yang malas baca, Mas, awalnya. Oh, 37 nih? Awalnya. Oh, oke, karena terlalu banyak ya serinya ya? Ngapain ini sih? Ternyata pas baca, ngerental dulu sih pada saat itu. Oke, beli. Layak. Layak. Koleksi. Oke, thank you teman-teman. Terima kasih udah nonton. Silahkan komentar soal kesan terhadap Kindaichi. Kalau yang belum tahu Kindaichi, ya boleh 1000 Gramet aja sih. Minimal bacalah satu kasus. Kalau pengen ini cetak ulang, request. Rekomendasi dulu kalau kamu volume berapa? Wah, nggak inget aku volumenya. Atau yang paling kamu inget kasusnya yang mana? Itu di pulau terpencil itu. Pulau terpencil yang mana? Banyak sih ya pulau terpencil. Ya tentara-tentara itu. Aduh, itu volume berapa ya? Itu belasan dia. Gila. Susah nyarinya. Yang kakak adik itu kan? Oh, ini juga bagus sih kertas sihir nih. Ini juga keren nih. Kertas sihir itu bagus. Mungkin nanti tak bikinin reels kali ya? Oh iya bener. Mungkin nanti tak bikinin reels seperti apa itu nanti. Semoga tim medsos kita tidak kecapean. Tidak, aku masih nyari loh kasusnya yang tentara nih yang mana nih kalau dari ini. Nggak inget aku. Anjir, aku baru sadar sebelum tak tutup. Ini tuh di spine-nya ada lambang-lambangnya. Iya, ada lambang-lambang. Aku baru sadar. Kok iso? Kok iso aku lagi sadar? Ya bener juga ya. Ketahuan sih sebenarnya. Kok iso aku lagi sadar? Oh ini. Oh ya ini pembunuhan di Pulau Kuburan. Ini serem banget ini. Ya, thrilling. Ini serem banget. Nanti mungkin kita bikinin reels deh. Versi kamu mana yang kamu suka, siap. versiku mana yang aku suka. Siap. Nanti ya. Oke, thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi di konten Ruang Ngobrol berikutnya.